perlu perjuangan melawan kodrat tubuh jasmani. Ya, saya diberi judul materi ini adalah tugas dan tanggung jawab penentuan yakin dalam kebenaran Injil. Saya tidak akan membahas secara keseluruhan materi ini, tapi saya akan membahas hal-hal yang penting yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, karena ini masih penentuan calon penentuan yakin. Nah, tentu kalau ini judul yang kita lihat, mungkin mulai bertanya-tanya dari mungkin penentuan yakin yang lama mungkin sudah kami sudah tahu apa tugas dan tanggung jawab kami sebagai penentuan yakin. Tetapi ini lebih khusus pada kita menuju kepada tugas pemberitaan Injil atau perkabaran Injil. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sejarah gereja dan sutra. Sejarah gereja dan sutra sendiri tidak akan ada tanpa perkabaran Injil. Ya, kalau perkabaran Injil itu tidak terjadi melalui pengorbanan para seni itu dari Belanda datang jauh-jauh ke Indonesia, khususnya turun ke Lembah-Lawe, mengabdikan diri dan melakukan tugas perkabaran Injil. Apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Daniel Musi tadi itu tugas perkabaran Injil yang dirangkum dalam sejarah Yesus. Nah, hari ini juga kita membahas sehubungan dengan sejarah penginjilan dan juga perjalanan gereja dan sutra, juga dimulai ditata dengan baik melalui tata gereja dan tadi terakhir pendeta menjelaskan tentang pastoral. Ini semua berhubungan satu dengan yang lain, terikat satu dengan yang lain dalam tugas yang saya sampaikan di saat ini. Ya, ini isi materi yang kita akan bahas dalam topik ini. Ini kedua. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan pembinaan, pembenaran, dan kemudian dasar kita. Lalu mengapa perkabaran ini itu penting? Dan baru masuk kepada tugas dan tanggung jawab penentuan yang baik dalam itu serius dia. Nah, serius dia. Kemudian tanggung jawab utama dan terakhir ini isi materi, tetapi saya secara ringkas akan membahas ini satu persatu karena waktu kita sangat terbatas. Apa yang sedang dibayangkan dari gambar ini? Ya, ini apa yang terbayang itu? Sedang memanen hujan. Ada orang yang di luar dari rencana itu ya? Ya. Menarik orang masuk ke dalam kelompok ini ya. 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 Bisa membayangkan bahwa juga salah satu adalah menolong orang yang di luar dari rencana ini. Mungkin dia jatuh perlu
bersama dalam lingkaran itu. Ya, lingkaran orang yang berada dalam persekutuan itu. Ini tugas gereja. Gereja dalam struktural penatuan dan diaken bukan hanya berfungsi sebagai pemimpin administrasi. Ya, hanya mencatat berapa jumlah jiwa, mencatat siapa yang akan melayani di sini. Tetapi harus menjadi teladan dalam hal pemberitaan Injil. Gereja ada untuk memuliakan Tuhan dan membawa kabar baik kepada dunia. Kabar baik itu adalah Injil. Kabar baik itu adalah firman Tuhan yang harus dibawa ke dalam dunia. Maka setiap pemimpin jemaat, penatua diaken perlu memahami, menghayati dan melakukan tugas pekabaran Injil. Ya, tujuan dalam pembekalan ini adalah untuk memberi kesadaran kepada penatua diaken tentang panggilan dasar kita untuk memberitakan ini. Berikan materi pembinaan penatua dan diaken. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Mungkin ada yang sudah tahu, ya, yang sudah ada ditulis di depan. Ya, tidak apa-apa, tidak ada salahnya juga kalau saya memperkenalkan diri, ya, atau tidak usah. Tidak usah, ya. Ya, baik, nama saya seperti yang tertulis di atas, Pendeta Bunda Islam. Ya, saya melayani di 2 jemaat Geria Sumula Jaya dan juga jemaat Shalom Masagena. Setia sampai akhir. Dan sebelum kita membahas materi, seperti yang saya bilang, ini jam-jam bukan dari mengantuk, tapi kita sudah lewat dari mengantuk. Kita mau beristirahat. Jadi saya mengajak kita yang duduk di belakang tolong maju ke depan. Ya, tolong maju ke depan supaya Sardis maju di depan. Tidak terlalu teriak-teriak. Silakan Bapak Ibu. Mari di depan Maju lah. satu baris. Ini Bu Guru cantik ya. Aden, ini Bu Guru cantik ya. Oh, Bu Diaken ya. Ini Diaken. Orang. Kami tadi duduk di sana, kami hitung. Ya, kalau tidak ada yang mau bergerak, berarti kayaknya sudah bosan ini. Masih semangat. Ya. Kita ice breaking dulu. Semangat. Ya. Oke, kita ice breaking. Nama ice breakingnya itu adalah Gideon berkata. Siapa? Gideon berkata. Ada nama Gideon di sini? Tidak ada. Hanya Pak Penatua Yohanes Mangasi namanya. Silakan berdiri Bapak Ibu Saudara. Iya, ini games yang sudah tidak asing. Gideon berkata, kalau saya mengatakan Gideon berkata pegang hidung, berarti semua peserta dan pemateri memegang hidung, ya, oke? Berarti sampai di situ. Lalu kemudian kalau saya katakan pegang kaki, ya, kalau saya bilang pegang kaki berarti jangan dituruti, karena permainannya namanya Gideon berkata. Kalau saya bilang ada Gideonnya berarti dilaksanakan apa perintahnya. Dan bagi peserta yang kalau saya bilang pegang kaki tidak ada Gideon berkatanya, itu tidak lagi ikut
kali. Ini betul-betul Gideon. Berputar ke kiri 1 kali. Oh lupa. Kalau yang berputar, silakan dulu. Tapi ini contoh. Contoh. Oh contoh. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai ya. Oke. Gideon berkata, tepuk tangan. Gideon berkata, pegang mata. Cilka. Pegang hidung. Yang pegang hidung silakan duduk. Yang pegang hidung silakan duduk. Gideon berkata, lompat, lompat. Ya, yang tidak melaksanakan lompat-lompat silakan duduk. Gideon berkata, bilang amin. Ada yang tidak bilang amin? Pegang rambut. Gideon berkata, istirahat di tempat. Tegak istirahat. Gideon berkata, pegang mata. Lompat-lompat. Putar kanan. Gideon berkata, duduk. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk ice breaking pada saat ini, dan biarlah itu bisa memecah suasana kita yang sedang mengantuk pada saat ini. Nah, sebenarnya materi yang akan kami bawakan khususnya ini tentang diakonia, atau dalam pengertiannya diakonia itu biasa diartikan sebagai pelayanan atau melayani, karena ada 3 panggilan gereja: bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan bagian kami adalah diakonia. Bapak Pendeta, ya pokoknya PowerPoint yang paling terakhir dan paling berwarna, karena yang muda katanya harus menyala. Ya, gereja dan pelayanannya. Kita tidak panjang Bapak Ibu, singkat padat saja. Ya, latar belakang gereja. Definisi gereja atau etimologi gereja berasal dari kata Yunani eklesia, yang biasa kita selalu dengar, bahkan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang artinya dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Nah, kemudian hakikat spiritualnya adalah gereja bukanlah sebuah gedung, melainkan persekutuan rohani yang penuh karena anak-anak Tuhan yang merupakan kesenangan umat Allah sepanjang sejarah. Di dalam hidup jemaat juga ada sebuah lagu bahwa gereja bukanlah gedungnya, tetapi adalah orangnya. Dan kemudian konteks historis, gereja berkembang dari jemaat rumah pada awal sejarahnya dengan titik awal penting pada hari Pentakosta saat turunnya Roh Kudus yang memiliki akar yang lebih tua sejak pemilihan Abraham. Nah, gereja di dalam PL, di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang diidentifikasi sebagai kahal YHWH atau umat Allah. Kenapa tidak memiliki huruf vokal dari YHWH ini? Karena penyebutan Yahweh itu pada waktu itu sangatlah begitu sakral sehingga harus disebutkan dengan huruf mati. Nah, dia terus kalau Mesias anak Allah yang hidup membangun gereja universal yang memiliki tanggung jawab spiritual dan kekudusan sebagai tubuh Kristus. Kalau kita melihat pemahaman tentang eklesia di dalam kitab Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat
surat Yohanes, Yakobus, dan Wahyu, di dalam Kisah Para Rasul kata eklesia dipakai sebanyak 21 kali. 21 kali menggambarkan persekutuan murid-murid yang bersatu dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan di dalam surat-surat Paulus, eklesia digambarkan dalam konteks lokal dan universal sebagai persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Di dalam surat Ibrani, eklesia sebagai bangsa Allah yang menuju kepada tujuan surgawi. Dan surat Yohanes, Yakobus, dan Wahyu, eklesia digunakan dalam konteks jemaat lokal dan universal. Di dalam sistem pemerintahan gereja ada yang namanya sistem papa. Sistem papa ini adalah merupakan struktur pemerintahan paus yang dianggap sebagai pengganti Rasul Petrus dan wakil Kristus di dunia ini, memiliki otoritas mutlak dalam menetapkan pengajaran gereja. Hierarki kepemimpinan terdiri dari paus, kardinal, uskup agung, dan pastor teologis yang tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelayanan gereja. Prinsip otoritas paus tidak dapat bersalah dalam menetapkan pengajaran yang berlaku mutlak dan tidak dapat diubah. Namun perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu, bahwa di dalam sistem papal ini kita tidak dapat menerima sistem ini. Mengapa? Karena Alkitab tidak menjelaskan bahwa rasul-rasul itu digantikan dan diwakil Kristus di dunia ini. Ada Roh Kudus yang bekerja sesudah Yesus naik ke surga. Dan itu dijelaskan di dalam Matius 16 ayat 13 hingga ayat 19, di mana sebenarnya berbicara tentang pertanyaan Yesus kepada murid-murid itu. Bukan dari Petrus, tetapi tentang siapakah Yesus menurut orang banyak. Dan selain itu, ayat-ayat Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan karena pembekalan penentuan diaken untuk calon penentuan diaken untuk Jemaat Maria sudah selesai dan masih akan tetap dilanjutkan di dalam tahap pembekalan penentuan diaken ke depan. Pembinaan penentuan diaken itu mungkin sifatnya jauh lebih personal antara pelayan bertabis dengan pendeta jemaat. Ya, saya mewakili Badan Pekerjaan Majelis Masis Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih banyak bagi kesetiaan Bapak Ibu Saudara sebagai calon pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Terima kasih banyak untuk komunikasi yang terjalin dengan panitia pemilihan penentuan diaken jemaat Moria Ranto. Juga terima kasih untuk segenap pemateri mulai dari awal hingga sore hari ini yang boleh terlibat di dalam memberikan, mendampingi, menolong untuk setiap calon penentuan diaken mendapat pencerahan sehubungan dengan tugas pelayanan yang akan dilakukan ke depan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, absen sudah berjalan mulai dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Jadi berdasarkan absen inilah Krasis akan mengeluarkan sertifikat. Dan sertifikat itu bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk elektronik. Jadi kami akan mengirim ke panitia pemilihan penentuan diaken Jemaat Moria Ranto, dan dari panitia akan memberikan kepada masing-masing orang hingga Bapak Ibu Saudara bisa memprint out sendiri. Ya, nah, kita berupaya untuk meminimalisir penggunaan kertas dan apapun yang sifatnya seperti itu. Ya, jadi untuk daftar kehadiran juga mungkin akan, saya tidak tahu apakah panitia di sini menjalankan daftar kehadiran atau tidak. Tetap jalannya, yang jalan dari Krasis juga jalannya. Oke, baik. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita
Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, sebagaimana pelayanan yang Engkau percayakan bagi para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kami juga gereja Tuhan bersyukur memasuki tahun permulaan pelayanan selama periode 5 tahun ke depan. Dan di dalam seluruh rangkaian proses itu, kami pun juga menjadi bagian di dalam masa-masa pembekalan setiap calon-calon pelayan Tuhan di masing-masing jemaat dan bakal jemaat. Melalui panitia pemilihan penatuan diaken Jemaat Moria Ranamento mengawali seluruh pembekalan yang akan dilakukan di Kelasis Konawe Selatan ini. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang memilih dan memanggil kami. Siapapun yang kemudian akan Tuhan tempatkan sesuai dengan suara jemaat Tuhan di sini, itu adalah orang-orang yang Tuhan akan persiapkan dan pasti akan memperlengkapi dari waktu ke waktu, guna mengenal dan semakin mencintai pelayanan dan pekabaran Injil Kristus di tengah-tengah jemaat. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan para panitia yang bekerja keras dalam memfasilitasi terpilihnya penatua diaken untuk periode 5 tahun ke depan. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk memfasilitasi dan melaksanakan seluruh rangkaian proses pemilihan. Sebagai pelaksana, mampukanlah hamba-hamba-Mu ya Tuhan di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Berikan juga hikmat kesabaran di dalam menjalankan kepercayaan itu, supaya dari dalamnya Tuhan bekerja untuk menetapkan para pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Kami menyadari ada banyak orang yang juga belum cukup siap ataupun memilih untuk belum saatnya memberi diri mereka lagi guna melayani Tuhan melalui jabatan gerejawi ini. Tapi kami juga percaya ini menjadi pergumulan panjang dan akan terus didoakan di dalam setiap penata layanan Jemaat Moria Ranamento. Kami juga tetap membuka diri kami bagi setiap hamba-hamba-Mu yang telah hadir dan datang dari pagi hingga sore ini, membuka diri untuk dilengkapi melalui kuasa kudus Tuhan. Ya Bapa, sekali lagi, bukan kami, tetapi karena Engkau-lah yang memilih dan memanggil kami. Layakkan ketidakmampuan, kehinaan dan keterbatasan kami ini di dalam menjalankan tugas mulia Allah di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat. Berkati para penatua diaken di dalam masa periode yang masih berjalan ini. Kiranya mereka semua akan diliputi dengan hikmat Allah dan dapat menjalankan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya sampai penyerahan pelayanan